rupiah kembali mencetak sejarah. Namun kali ini bukan kabar baik. Untuk pertama kalinya, nilai tukar rupiah menyentuh level Rp18.029 per dolar Amerika Serikat, menjadi posisi terlemah sepanjang sejarah. Lalu apa dampaknya bagi masyarakat? Apakah harga barang akan naik? Dan siapa yang paling terdampak? Berikut laporannya. Nilai tukar rupiah kembali melemah dan menyentuh level Rp18.029 per dolar AS pada perdagangan Kamis pagi, 4 Juni 2026. Pelemahan ini memperpanjang tekanan terhadap mata uang Indonesia yang dalam beberapa bulan terakhir terus bergerak di level rendah. Menurut ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, dalam 6 bulan terakhir rupiah telah mengalami depresiasi sebesar 7,29% terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan, rupiah disebut melemah terhadap sekitar 86% mata uang dunia. Tidak hanya itu, rupiah juga melemah terhadap seluruh mata uang utama negara-negara ASEAN seperti dolar Singapura, Baht Thailand, Ringgit Malaysia, Dong Vietnam, dan Peso Filipina. Padahal beberapa mata uang tersebut justru mampu menguat terhadap dolar AS dalam periode yang sama. Pelemahan rupiah membawa dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi. Sebab biaya impor menjadi lebih mahal. Pelaku usaha harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membeli bahan baku, mesin, dan produk dari luar negeri. Akibatnya, biaya produksi berpotensi meningkat dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa. Menurut Wijayanto, setiap pelemahan rupiah sebesar 10% berpotensi mendorong inflasi sekitar 0,5 hingga 1%. Artinya, harga kebutuhan sehari-hari berisiko ikut naik apabila tekanan terhadap rupiah terus berlanjut. Beberapa sektor yang dinilai paling rentan terdampak antara lain produk elektronik, pakaian, barang konsumsi cepat saji atau FMCG, material bangunan, dan produk otomotif. Tak hanya masyarakat perkotaan, warga di pedesaan juga diperkirakan menghadapi tekanan yang besar. Karena keterbatasan akses informasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi, kelompok ini disebut menjadi salah satu pihak yang paling rentan. Selain itu, biaya perjalanan ke luar negeri dan pendidikan di luar negeri juga berpotensi menjadi lebih mahal. Bahkan harga rumah, mobil, dan sepeda motor dapat ikut meningkat apabila pelemahan rupiah disertai kenaikan suku bunga. Bagi dunia usaha, tekanan juga semakin besar. Sektor yang bergantung pada bahan baku impor seperti elektronik, otomotif, farmasi, dan sebagian industri makanan menghadapi risiko kenaikan biaya produksi. Namun di sisi lain, eksportir komoditas seperti batu bara, minyak sawit mentah, dan nikel justru berpotensi memperoleh keuntungan karena pendapatan mereka menggunakan dolar AS. Pelemahan rupiah juga berdampak terhadap kondisi keuangan negara. Karena sebagian utang pemerintah masih menggunakan mata uang asing, nilai kewajiban yang harus dibayar berpotensi meningkat ketika rupiah melemah. Selain itu, risiko inflasi dan kenaikan suku bunga juga menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan rupiah yang kini berada di level terlemah sepanjang sejarah, masyarakat dan pelaku usaha menghadapi tantangan yang semakin besar. Pertanyaannya, apakah pelemahan ini hanya sementara atau akan berlanjut dalam jangka panjang? Bagaimana menurut Anda? Apakah dampaknya sudah mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk update berita ekonomi terbaru. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.